Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara salamnya Ustadz Agung cukup keras ini. Yang hadir ada kurang lebih 10.000 orang ini ya. Yang menjawab salam cuma 7.000. Masih ada 3.000 yang belum terdengar. Ustadz ulangi salamnya, yang menjawab salam dengan semangat Ustadz doakan semoga Allah beri kesehatan lahir batin, dimudahkan rezekinya, dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang sudah pensiun akan menikmati masa pensiun dengan tenang. Yang masih produktif Allah tunjukkan jalan yang lurus. Yang tidak menjawab juga Ustadz doakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik, Ustadz ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah habiballah. Qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra'i wal qasiminal ghais wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada jalan ampunan Tuhanmu yang telah menciptakan sorga seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang muttaqin, yaitu orang-orang yang senantiasa menafkahkan hartanya pada jalan Allah, baik pada waktu lapang maupun pada waktu sempit, senantiasa mengendalikan hawa nafsu mereka, memaafkan kesalahan orang lain kepadanya. Sesungguhnya mereka inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Sadaqallahul adzim. Hamdan wa syukran lillah. Marilah Bapak, Ibu, pengurus dan jamaah masjid yang insya Allah dirahmati dan dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan Ustadz Agung tidak salah lihat bahwa wajah-wajah yang hadir malam hari ini, inilah penggambaran wajah-wajah calon penghuni sorga. Amin ya rabbal alamin. Kurang kencang sekali lagi. Amin ya rabbal alamin. Tapi ingat Bapak Ibu, baru calon, sama dengan capres yang ada sekarang ini. Masuk tidaknya ke dalam sorga tergantung dari rahmat dan kasih sayang Allah dan hasil tabungan amal ibadah kita masing-masing. Alhamdulillah, tidak ada ungkapan yang paling indah kecuali memuji akan kebesaran Allah. Oleh karena dengan izin dan petunjuknya lah Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk ikut sebagai kontestan Ramadan 1445 Hijriah. Tahun lalu kita masih bersama dengan orang tua kita, istri, suami, anak-anak kita dan saudara-saudara kita. Akan tetapi tahun ini ternyata Allah menentukan lain. Mereka tidak lagi diberi kesempatan, dan kitalah yang terpilih untuk menjadi orang-orang yang istimewa. Lebih istimewa lagi oleh karena
Setelah bapak ibu menyatakan diri memeluk agama Islam, Allah mengangkat derajat kita dengan panggilan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dipanggilnya kita oleh Allah sebagai orang beriman. Orang beriman diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu, agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Kata takwa pada ayat ini mengandung makna agar hidupmu selamat di dunia, bahagia di akhirat, dan terhindar dari api neraka. Salam serta salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sang pembawa rahmat, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita bahwa bulan Ramadan ini sahrum mubarak, tempatnya Allah mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan ada paket lengkap yang Allah persiapkan. Yang pertama, kita akan mendapatkan maghfirah, ampunan atas segala dosa. Yang kedua, kita akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Dan yang ketiga, kita akan diharamkan tubuh kita dari api neraka. Oleh sebab itulah Bapak dan Ibu, muncul satu pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan ini agar paket lengkap itu kita dapatkan? Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 mengingatkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk bersegera menuju ampunan Allah, untuk mendapatkan paket sorga, di mana Allah menciptakan sorga itu seluas langit dan bumi. Tapi ingat Bapak dan Ibu sekalian, walaupun Allah mengatakan diciptakan sorga seluas langit dan bumi, yang kalau menurut akal sehat kita tidak ada lagi manusia yang masuk neraka, tapi ternyata sorga itu punya password, sorga itu punya kata kunci, uiddat lil muttaqin, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang muttaqin. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, dalam waktu yang singkat ini saya akan memberikan gambaran sekilas. Ada 3 hal yang mutlak kita lakukan pada bulan Ramadan ini agar kita mendapatkan paket lengkap. Yang pertama, berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min sabdik. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan pada siang hari, kemudian dilakukan dengan dasar iman, ikhlas untuk mencari ridhanya Allah, maka akan diampunkan segala dosa dan kesalahan yang telah diperbuatnya. Pertanyaannya, puasa yang macam mana? Al-Imamu Al-Ghazali membagi puasa itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, puasa awam, puasanya anak-anak kita yang SD. Puasa yang serba tidak makan, tidak minum, tidak salat, tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Puasa ini jauh panggang dari api. Yang kedua, ada kelompok orang yang berpuasa namanya puasa khusus. Dia tahan lapar dahaga, tidak campur pada siang hari. Lantas dia melaksanakan salat, tapi salatnya masih punya prinsip suka-suka. Mau dilaksanakan di awal waktu, mau dilaksanakan di akhir waktu, bukan persoalan. Kemudian waktu-waktu yang ada habis terbuang begitu saja. Ini mohon maaf, tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa, tapi kalau tersinggung alhamdulillah. Ada yang waktunya habis dengan yoker, ada yang waktunya habis dengan domino,
ada yang waktunya habis dengan catur, ada yang waktunya habis dengan sinetron, ibu-ibu, ada yang waktunya habis dengan game. Apakah ustadz yang seperti itu dilarang? Tidak dilarang, cuma jangan habiskan waktu dengan perbuatan yang sia-sia seperti itu. Puasa yang kedua ini belum juga mendapatkan paket sempurna. Kalau begitu puasa yang mana? Kata Imam Al-Ghazali, huzuzul khusus, puasanya orang-orang yang pada siang hari menahan lapar dahaga, tidak campur, lantas malam harinya dia sempurnakan ibadah, lantas waktu-waktu yang ada dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan gerakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat yang terbaik. Oleh sebab itulah Bapak dan Saudara, kalau melihat wajah-wajah yang ada, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita ini tergolong ke dalam kelompok orang yang berpuasa pada golongan yang ketiga tadi. Lantas yang kedua, selain puasa, maka Nabi mengatakan man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang menghidupkan salat malam, menyempurnakan ibadahnya pada bulan Ramadan ini dengan dasar iman, disertai dengan keikhlasan untuk mencari ridhanya Allah, maka akan diampunkan segala dosa dan kesalahannya. Oleh sebab itulah Bapak, Saudara sekalian, ibu-ibu, pada saat kita menunaikan ibadah haji, kita sempurnakan haji kita itu dengan mengejar paket yang ada di Madinah, yaitu salat arba'in. 8 hari kita tinggal di Madinah, lantas kita laksanakan salat 5 kali sehari semalam di Masjid Nabawi. 8 kali 5, 40, itu namanya arba'in. Nah, mumpung Allah masih memberi kesempatan hidup kepada kita, maka pada bulan Ramadan ini mari kita wujudkan salat arba'in itu setiap hari. Bagaimana caranya Ustaz? Kita buat dalam bulan Ramadan ini paket arba'in. Mari kita hitung. Kita salat fardu 5 kali sehari semalam, berapa jumlah rakaatnya? Kita mulai dari Isya dulu. Isya berapa? 4. Subuh, duhur, asar, maghrib, jumlahnya 17. Lantas ada paket penawaran dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan dari Agung, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Nabi menawarkan paket. Maukah Bapak Ibu dibangunkan rumah di dalam sorga? Tidak kedengaran. Maukah Bapak Ibu dibangunkan rumah dalam sorga? Kalau mau, aktifkan salat sunnat rawatib muakkad. Apa itu Ustaz salat sunnat rawatib muakkad? Salat sunnat yang dipentingkan oleh Nabi, melekat pada salat fardu, dan salat sunnat ini akan menyempurnakan salat fardu yang kurang sempurna. Mari kita hitung jumlah rakaatnya. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur. Berapa sudah? 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa jumlahnya? 12. 17 tambah 12, 29. Ya. Nah, sekarang Nabi menginginkan pada bulan Ramadan aktifkan salat malam, tarwih. Kalau tidak sanggup tarwih, bikin lail. Kalau tidak sanggup lail, bikin tahajud. Namanya berbeda, pelaksanaannya sama karena waktu yang dilaksanakan. Dikatakan tarwih karena awal malam sesudah isya, dikatakan lail karena tengah malam sebelum tidur, dikatakan tahajud karena 2/3 malam sesudah tidur. Berapa jumlah rakaat salat tarwih kita? 8.
tambah witir 3, jumlahnya 11. 29 ditambah 11 40. Bapak Ibu, mari kita programkan salat arba'in ini setiap hari pada bulan Ramadan. Dan jangan menyepelekan satu salat sunat antara subuh dengan duhur. Di tengah-tengahnya itu ada salat duha. Bagaimana menghitung salat duha? Salat duha itu ada 3. Yang pertama di awal waktu. Sekarang ini jam 6 lewat 7 menit. Kalau Bapak Ibu berdiam diri di masjid, ikut taklim atau tadarus atau berzikir, maka kalau sudah sampai waktunya 6 lewat 7 menit, itu sudah masuk waktu syuruk. Kita dapat kesempatan salat Isra 2 rakaat. Itulah yang disebut dengan awal duha. Afdolianya jam 9.10. Itu yang kedua. Yang ketiga 11 sampai dengan sebelum duhur. Kalau Bapak Ibu, ini mohon maaf, Ustadz mau tanya yang sudah pensiun, maukah bapak-bapak mendapatkan husnul khatimah? Bapak-bapak yang mau produktif, yang masih produktif, adakah jaminan bapak kalau keluar rumah selamat? Ibu-ibu, ibu, maukah rumah tangga ibu sakinah mawaddah warahmah? Nah, kalau mau, sebelum kita tinggalkan rumah, begitu masuk jam 7, begitu masuk jam 9, bikin salat duha. Kalau tidak sanggup 2 rakaat, tidak apa-apa, cukupkan 4 rakaat. Tidak kuat 4 rakaat, bikin 6 rakaat. Ustadz, apa keutamaan salat duha? 1, tatmainnul qulub, memberi ketenangan, ketentraman jiwa. Yang kedua, menghindarkan kita dari balah dan bencana. Bayangkan Bapak Ibu belum keluar rumah, kita sudah getarkan arasnya Allah dengan doa-doa yang kita pinta pada salat duha. Dan yang ketiga, membuka pintu rezeki berdasarkan rahmat dan kasih sayang Allah. Oleh sebab itu, mari Bapak, kita manfaatkan hidup ini dalam bulan Ramadan untuk bertakarruf ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Mohon izin, ini Pak Ustadz mau tanya, Pak Dr. Idris, Bapak asli dari mana? Kampung? Bone. Istri orang Sinjai. Bone dengan Sinjai kalau berjalan kaki jauh apa dekat? Jauh. Berat di ongkos, capek dalam perjalanan. Tapi kenapa Pak Doktor masih menikmati kebersamaan dengan istri sampai saat sekarang ini? Karena cinta ada di hati. Maka oleh sebab itu Bapak dan Saudara, mulai bulan Ramadan kali ini tidak ada lagi puasa yang kita lakukan tanpa dasar cinta kepada Allah. Tidak ada lagi salat yang kita lakukan tanpa dasar cinta kepada Allah. Bapak Ibu, mohon maaf, ini saya tidak bermaksud menyinggung, tapi tolong Pak Imam perhatikan kalau hari Jumat, kalau sudah panjang bacaannya Pak Imam, kedengaran interupsi di belakang. Kenapa ada yang seperti ini? Karena dia salat Jumat bukan karena cinta kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah pada saat mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan, maka bergetar hati mereka. Oleh sebab itu Bapak dan Saudara, yang terakhir, ini mohon maaf, 15 menit sudah berlalu, 5 menit lagi nih. Nah Bapak Ibu jamaah sekalian, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan selain puasa, selain salat? Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Al-Qur'an diturunkan. Maka oleh sebab itu Bapak dan Saudara sekalian, kalau Al-Qur'an ini kita baca, kita pelajari, kita amalkan,
wal furqan, maka akan ada kemampuan kepada kita untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, sayangnya kita di Sulawesi Selatan ini kadangkala keliru dalam memanfaatkan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran kita jadikan sebagai kitab suci semata. Begitu selesai dibeli, dimasukkan ke bupet, dikunci pintunya dari luar, tidak disentuh-sentuh lagi. Ditanya kenapa begitu? Ini kitab suci, jadi harus disterilkan. 5 tahun Qur'annya masih tetap baru karena tidak terbaca. Yang kedua, ada di antara Bapak Ibu yang memanfaatkan sepotong ayat Al-Quran dengan satu keyakinan. Digantungnya itu di atas pintu rumah, ayat kursi. Ditanya kenapa begitu? Supaya setan dari luar tidak masuk. Betul, mana ada setan berani melangkahi ayat kursi. Tapi mereka tidak sadar bahwa setan dari dalam tidak bisa keluar. Ya, ini yang lebih repot, ini yang mana Bapak Ibu? Setan luar apa setan dalam ini? Ya. Nah, itulah kenapa kita diperintahkan berpuasa wal qasiminal ghais, agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, salah satu yang harus kita amalkan pada bulan Ramadan ini, ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 134. Seorang pahlawan nasional namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah dicerca oleh jamaahnya. Kenapa? 3 bulan sudah dia membawa pengajian yang dibahas surah Al-Ma'un terus. Pak Kiai, apa tidak ada ayat lain? Kenapa Al-Ma'un saja? Sehingga Kiai itu digelar Kiai Al-Ma'un. Apa yang terjadi? Pak Kiai bertanya, sudah hafal ayatnya? Sudah. Sudah paham maksudnya? Sudah. Sudah tahu artinya? Sudah. Sudahkah diamalkan? Maka jamaah itu pada terdiam semua. Indonesia seperti ini Bapak dan Ibu karena umat Islam kurang mengamalkan ajaran-ajaran berdasarkan petunjuk Allah. Maka oleh sebab itu, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan berbagi. Alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra'i, yang punya kelonggaran nafkahkan harta pada jalan Allah, baik pada waktu lapang maupun pada waktu sempit. Nah, tambahan sedikit Bapak Saudara, siapa yang harus saya sedekah yang paling utama? 1, orang tua. Karena itu adalah wujud birrul walidain, bakti kepada orang tua. Yang kedua, kepada saudara sebagai silaturahim. Dan yang ketiga, baru kepada handai tolan dan fuqara wal masakin. Maka bapak-bapakku yang di luar Ramadan ini rajin mengunjungi panti pijat, maka dalam bulan Ramadan ini santuni panti asuhan, ya, supaya ada keseimbangan. Kemudian bapak-bapak yang di luar Ramadan punya teman janda muda, punya piaraan janda muda, maka dalam bulan Ramadan santuni janda tua supaya ada keseimbangan. Ibu-ibu, Bu, yang di luar Ramadan selalu ngerum depi, ngegodesip, ngerumpi dan gosip, maka pada bulan Ramadan ini perbanyak zikir dan bersedekah. Insya Allah dengan sedekah ini kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Sebagai informasi terakhir Bapak Ibu berkaitan dengan sedekah, ini mohon maaf pengurus masjid, ya, kebetulan Ustadz Agung ini punya binaan namanya Kelompok Pengajian ITB, Istri Tukang Becak Tukang Batu. Alhamdulillah Ramadan kemarin mereka bisa hatam Quran 2 kali. Dalam bulan Ramadan setiap subuh mereka mengaji. Di luar Ramadan setiap hari Rabu. Ada santri kami umur 70 tahun. Kalau diajar mengaji tidak bisa lagi berhadapan. Harus di sampingnya. Karena kalau dia sebut huruf sa, ludahnya sudah muncrat, kita minggir duluan. Nah, itu yang bertanya pada saya, Ustadz, ini sudah masuk Ramadan kesekian, kok belum ada kiriman sarung, belum ada kiriman mukena? Saya bilang sabar, kita berdoa. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, kemarin saya mendapat kiriman 100 mukena dari Ibu
Hajjah Patimakala. Alhamdulillah, semoga Allah memberkahi, tetapi jumlah binaan kita itu belum sampai segitu. Maka dia berkata, tapi Ustadz ini belum dibagi. Saya bilang tunggu sebentar, insya Allah saya ceramah tarwih di Bukit Baruga, nanti saya sampaikan kepada jemaah ya. Dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin berpartisipasi, sarungnya, mukenanya, sembakonya biar tidak baru, sarung dengan mukenanya, yang penting masih ada merek dengan plastiknya, insya Allah ya. Kumpul saja di sini. Nanti Ustadz Muhammad Dong telepon saya, nanti saya jemput ya. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Teguhkan iman kami ya Allah. Jangan Engkau belokkan kebenaran dari hati kami kepada ketidakbenaran. Limpahkan rahmat-Mu agar apa yang kami cita-citakan terwujud menjadi kenyataan. Jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak cucu kami anak cucu yang soleh dan soleha. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang tua kami ya Allah yang masih hidup, berikan kesehatan lahir dan batin. Yang sedang sakit, angkat penyakit dan sembuhkan. Yang telah mendahului, lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya sebagai taman-taman di antara taman surga. Birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampe kan. Sorry panjang.